pagi sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari kedepannya. Berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahardani, tentu di channel YouTube Sri Sumahardani, di program terbaik saya yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-76. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan buku yang sudah saya bacakan di segmen sebelumnya, yaitu buku Dari Pemalu Menjadi Trainer. Walaupun tidak sesuai dengan kehidupan saya, tetapi saya tetap akan membacakan buku ini karena buku ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita yang mempunyai sifat pemalu namun berkeinginan atau mempunyai niat atau mempunyai cita-cita menjadi seorang trainer yang sukses. Di segmen sebelumnya saya sudah bacakan beberapa hal dan hari ini saya akan lanjutkan kembali untuk membacakan buku yang luar biasa ini. Buku ini adalah hasil karya dari Dedi Hermania Iskandar, seorang trainer Indonesia, ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sebelum saya mulai untuk membacakan buku ini, silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, comment, share, bagikan ke banyak orang sehingga banyak orang terinspirasi dengan apa yang sudah saya sharingkan. Semakin banyak men-sharingkan hal-hal yang positif, maka pahala tentunya akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan membacakan buku ini langsung di halaman yang menurut saya ini sangat penting, yaitu bagaimana akrab dengan audiens tanpa kehilangan kendali. Kenapa hal ini saya bacakan? Karena banyak sekali keluhan dari klien-klien saya yang sudah biasa saya training, di mana mereka tuh bilang, Bu Sri, kok trainernya nggak kayak Bu Sri ya? Tidak familiar dengan kami selaku seorang audiens. Nah, makanya saya bacakan hal ini agar menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat semuanya yang akan menjadi seorang trainer agar tetap menjaga hubungan baik dengan para audiensnya. Ya, saya akan langsung bacakan di halaman 93. Akrab dengan audiens tanpa kehilangan kendali. Keakraban trainer dengan audiens di kelas merupakan hal penting, terutama dalam mengikis rasa sungkan, malu, khawatir, dan takut pada diri audiensi. Seorang trainer harus lebih menempatkan diri sebagai teman yang ramah, rendah hati, tulus, dan siap membantu audiens setiap saat, ketimbang sebagai guru yang gemar menjaga jarak, memarahi, menghukum. Jika perlu, sesuaikan dengan gaya penampilan dengan audiens di kelas. Ketika berhadapan dengan audiensi yang didominasi anak muda, saya akan tampil dengan gaya muda. Sebaliknya, jika audiensi didominasi para pengusaha, pejabat, dan bankir senior, saya pun akan menyesuaikan diri. Perlu diperhatikan, meskipun trainer tampil akrab, ia tetap memegang kendali di kelas supaya proses belajar berlangsung dengan tertib. Nah, ya. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan memimpin dan menghidupkan diskusi. Kemampuan leadership seorang trainer dibutuhkan untuk mempengaruhi audiens agar mau mengikuti kegiatan training dengan baik dan tertib, berkontribusi secara maksimal tanpa keraguan dan kekhawatiran, termasuk memimpin dan menghidupkan diskusi sehingga target dan tujuan training dapat dicapai dengan baik. Lebih jelas mengenai memimpin diskusi akan dijelaskan pada bab yang lain. Oke ya. Selanjutnya nih, memiliki kemampuan menangani dan mengatasi kesulitan di kelas. Wah, ini penting sekali ya. Kemampuan mengatasi kesulitan di kelas dengan baik dan cepat akan mengangkat kredibilitas seorang trainer. Kesulitan dapat datang dari audiensi yang berkarakter unik dan perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, sound system, flip chart, alat tulis, dan lain-lain. Perihal tips, trik, dan strategi mengatasi kesulitan di kelas akan saya jelaskan tersendiri lebih rinci pada bab lain buku ini. Nah, ini yang penting juga, memiliki rasa humor yang baik, ya. Rasa humor yang baik menjadi bumbu penyedap dan alat untuk melakukan ice breaking yang cukup efektif. Humor yang disampaikan haruslah humor yang cerdas, sopan, beretika, tetapi lucu. Umumnya, audiens training adalah golongan intelek yang terpelajar, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka tidak terlalu suka dengan humor yang vulgar, apalagi yang menyerempet pornografi. Oleh karena itu, saya selalu menghindari humor sejenis itu. Meski mungkin lucu dan menarik, tetapi akan menuai antipati audiensi. Wah, keren ya. Saya akan ulas nih, sebagai seorang trainer, saya akan ulas buku ini
Yang pertama, akrab dengan audiensi tanpa kehilangan kendali. Banyak sekali orang yang bercerita kepada saya, seorang trainer itu lebih kepada menjaga jarak dengan audiensnya. Nah, ini sebenarnya kurang baik ya. Jadi terlihat trainer itu sombong, kemudian dia merasa dirinya paling hebat, tidak mau dekat, dan ini akan menyebabkan para audiens kurang nyaman. Apalagi ada sesi-sesi seperti menjaga jarak, memarahi, menghukum. Dan ini pernah terjadi. Cerita dari klien saya bahwa banyak sekali seorang trainer itu menganggap dirinya seorang guru yang bisa memarahi, yang bisa menghukum ya. Padahal dari segi training ini agak berbeda dengan kelas-kelas yang formal ya, yang tentunya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, itu tentu sedikit berbeda jika seorang trainer dengan pesertanya. Disinilah kita harus bijak, tetap kita mengendalikan kelas sebagai seorang trainer, namun di balik itu kita juga harus akrab dengan mereka. Pergunakan waktu-waktu yang luang untuk berbincang dengan mereka. Seumpama ketika kelas masih sepi, kita lebih dulu datang daripada audiens. Tahu-taunya ada audiens yang datang. Nah, kita harus ramah menyapa mereka ya. Jangan sampai kita menjadi seorang trainer malah ditakuti oleh para audiens. Oke, bagus sekali. Kemudian juga adalah memiliki rasa humor yang baik. Nah, ini juga ya, banyak sekali klien saya bercerita bahwa ada seorang trainer yang senang sekali bergurau di kelas, senang sekali membuat hal-hal yang lucu, tetapi lucunya ini berbau, mohon maaf, pornografi. Nah, ini akan menurunkan kredibilitas menjadi seorang trainer. Mungkin lucu, orang terbahak-bahak, tertawa, tetapi nah menurut saya hal ini juga akan sangat tabu, dan tentu hal ini juga akan membuat kita sebagai seorang trainer terlihat lucu, namun lucunya akan membuat antipati dari seorang audiens ya. Jadi sekali lagi, seorang trainer itu harus memiliki rasa humor, namun rasa humor yang baik, yang intelek, dan menjauhkan diri dari humor-humor yang berbau vulgar, terutama hal pornografi. Kalau sahabat-sahabat di sini ada yang trainer, mari kita kurangi, bahkan jangan sampai hal ini terjadi, karena hal ini akan dapat menurunkan kredibilitas Anda sebagai seorang trainer. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, sampai di sini dulu saya bacakan bagaimana menjadi seorang trainer dari buku Dari Pemalu Menjadi Trainer. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini dapat memetik manfaatnya, sehingga sahabat-sahabat di sini tentu lebih tertantang lagi menjadi seorang trainer yang favorit, yang selalu mendapatkan kehadirannya oleh para audiens. Salam senyum sang penyihir Sri Sumahardani, sampai jumpa lagi.